Sabrina Hoyrunisa dengan NPM 10060324197. Perkenalkan, saya Nabila Perani Setiawan dengan NPM 10060324190. Kami di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada organ mata dan fungsi-fungsinya. Mata adalah organ yang kompleks yang terdiri dari beberapa bagian dan fungsi-fungsi yang spesifik. Bagian-bagian mata diantaranya yang pertama ada kornea, yang kedua ada ruang anterior, yang ketiga ada iris, yang keempat ada pupil, yang kelima ada ruang posterior, yang keenam ada lensa, yang ketujuh ada vitrea. Fungsi-fungsi dari beberapa organ tersebut, yang pertama fungsi kornea, yaitu kornea merupakan permukaan transparan di bagian depan mata yang membantu memfokuskan cahaya yang masuk. Kornea juga membantu melindungi mata dari debu dan kotoran. Kemudian yang kedua ada ruang anterior. Ruang anterior adalah ruang antara kornea dan iris yang diisi oleh air atau aqueous humor. Ruangan ini membantu menjaga tekanan di dalam mata dan juga menyediakan nutrisi untuk kornea. Yang ketiga yaitu iris. Iris merupakan bagian berwarna dari mata yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk dengan mengubah ukuran pupil. Iris dapat berkontraksi atau melebar. Kemudian yang keempat ada pupil. Pupil merupakan lubang yang berada di tengah. Pupil adalah lubang yang ada di tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupil dapat membesar saat dalam keadaan cahaya yang redup dan pupil bisa menjadi menyempit saat dalam keadaan cahaya yang terang. Kemudian yang kelima ada ruang posterior. Ruang posterior adalah ruang di belakang iris yang berisi aqueous humor. Ruangan ini membantu menjaga bentuk mata dan mendukung struktur mata. Kemudian yang keenam ada lensa. Lensa merupakan struktur transparan yang dapat berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya ke retina. Lensa bekerja dengan kornea yang menghasilkan gambar yang jelas. Kemudian yang ketujuh ada vitrea. Vitrea merupakan gel transparan yang mengisi ruang di antara lensa dan retina. Vitrea membantu menjaga dan memberikan dukungan struktural pada bola mata. Selanjutnya, bagian-bagian organ pada mata yaitu ada retina, saraf optik, makula, fovea, koroid, sklera, dan kelenjar air mata. Untuk retina sendiri adalah lapisan di belakang mata yang berisi sel-sel fotoreseptor, kerucut, batang dan kerucut yang mendeteksi cahaya, mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dan retina juga mengirimkan informasi dari otak melalui saraf optik. Selanjutnya ada saraf optik. Saraf optik ini menghantarkan sinyal listrik dari retina ke otak, di mana sinyal ini nantinya akan diproses untuk menjadi gambar yang kita lihat. Dan selanjutnya itu ada makula. Makula ini adalah area kecil di retina yang mentanggungjawabkan untuk penglihatan pusat dan ketajamannya visual. Makula ini memiliki konsentrasi yang tinggi, yaitu konsentrasi tinggi sel-sel fotoreseptor. Dan selanjutnya itu ada fovea. Fovea ini bagian pusat dari makula yang memiliki densitas tertinggi dari sel fotoreseptor, memberikan ketajaman visual yang tertinggi, dan tempatnya ini di mana kita akan melihat dengan jelas. Terus selanjutnya ada koroid. Koroid ini adalah lapisan pembuluh darah di mana retina dan sklera yang menyediakan nutrisi dan oksigen untuk retina. Selanjutnya ada sklera. Sklera adalah bagian putih dari mata yang memberikan bentuk dan pelindungan bagian struktur mata yang lebih dalam. Dan yang terakhir itu ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata adalah memproduksi air mata yang menjaga ketebalan mata, lalu melindungi dari infeksi dan membantu membersihkan debu dari mata kita. Perkenalkan, nama saya Putri Atahalisa, NPM 10060324200, akan menjelaskan tentang reseptor pada organ mata. Reseptor pada organ mata terletak di retina, yaitu lapisan dalam mata yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Terdapat dua jenis reseptor utama di mata. Yang pertama yaitu reseptor batang. Reseptor batang ini sensitif terhadap cahaya rendah, membantu penglihatan malam, tetapi tidak mendeteksi warna. Yang kedua yaitu ada reseptor kerucut. Reseptor kerucut ini sensitif terhadap cahaya terang, bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan detail. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Sanada Syuhada.
NPM saya 160324168. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis stimulus. Jenis-jenis stimulus pada organ mata itu ada 6. Yang pertama ada stimulus cahaya. Stimulus cahaya adalah stimulus utama yang diterima oleh mata seperti warna, intensitas, cahaya gelombang. Prosesnya itu terjadi ketika cahaya masuk ke mata dan diubah menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke otak. Yang kedua ada stimulus gerakan. Stimulus gerakan itu stimulus yang mendeteksi perubahan secara singkat dan sementara dan membantu mendeteksi tepi dan detail. Yang ketiga ada stimulus warna. Stimulus warna itu merupakan rangsangan yang berkaitan dengan gelombang cahaya yang dapat membedakan berbagai warna berdasarkan tiga jenis kerucut di retina. Yang keempat ada stimulus tekstur. Stimulus tekstur merupakan detail halus pada permukaan objek yang dapat dirasakan di penglihatan, membantu membedakan antara berbagai jenis permukaan. Yang kelima ada stimulus gambar bergerak, yaitu terkait dengan perubahan dalam suatu gambar dan menimbulkan respon yang sangat cepat dari otak. Yang terakhir ada stimulus kontras. Stimulus kontras itu merupakan kemampuan membedakan antara area gelap dan terang dan melihat garis objek yang sangat kecil dengan jelas dan tajam. Perkenalkan, nama saya Sela Selviana dengan NPM 10060324167. Di sini saya akan menjelaskan jalur saraf yang membawa informasi sensoris dari reseptor menuju otak. Jalur saraf yang membawa informasi sensoris dari mata ke otak adalah saraf optik atau yang dikenal dengan nervus cranial 2. Saraf optik merupakan jutaan serabut saraf yang terhubung langsung ke otak di bagian belakang setiap mata. Saraf optik merupakan koneksi satu arah, hanya membawa sinyal dari mata ke otak. Saraf optik berfungsi untuk mengirimkan sinyal elektrik dari retina ke otak. Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi informasi visual di otak sehingga kita dapat memahami apa yang sedang kita lihat. Selain saraf optik, ada beberapa saraf kranial lainnya yang berhubungan dengan mata, yaitu saraf okumulator, saraf troklearis, saraf trigeminal, saraf abdusen, dan saraf facialis. Perkenalkan, nama saya Azka Nazila Zarpan dengan NPM 10060324187. Bagian otak yang berfungsi mengolah stimulus dari mata adalah korteks visual yang terletak di lobus occipitalis di bagian belakang otak. Proses pengolahan ini dimulai ketika cahaya yang masuk ke mata ditangkap oleh retina dan diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik tersebut kemudian dikirim melalui saraf optik ke nukleus geniculat lateral di talamus, sebelum akhirnya mencapai akhir korteks visual untuk pemrosesan lebih lanjut. Lalu bagian-bagian dari korteks visual yang terlibat, yang pertama ada korteks visual primer atau P1 yang bertugas mengelola elemen dasar dari penglihatan seperti pola. Lalu yang kedua, korteks visual sekunder atau P2, P3, P5 yang mengelola informasi visual lebih lanjut seperti bentuk dan warna. Lalu yang ketiga, korteks visual P5 atau MT yang berperan dalam pengolahan gerakan dan persepsi kecepatan. Lalu setelah informasi visual diproses di area ini, hasilnya diintegrasikan dengan area otak lain untuk membentuk persepsi visual yang lebih kompleks, seperti pengenalan objek dan ruang. Perkenalkan, nama saya Muncadi Hasana dengan NPM 10060324185. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur saraf motoris. Jalur saraf motoris yang membawa perintah dari otak menuju efektor disebut dengan jalur motorik. Jalur ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu satu, korteks motorik yang terletak di lobus frontal otak. Kedua, nukleus motorik kranial. Ketiga, saraf kranial. Melalui jalur ini, perintah dari otak diproses dan diteruskan ke otot-otot yang menggerakkan bola mata.
Perkenalkan, nama saya Nabil Almusi dari kelas D dengan NPM 160324181. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian efektor yang melakukan perintah sesuai dengan stimulus. Ada beberapa jenis efektor yang melakukan perintah, yang bertugas melakukan perintah sesuai dengan stimulus. Yang pertama ada otot, yang kedua ada kelenjar, yang ketiga ada sel otot polos, yang keempat ada jantung, yang kelima ada kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu ada otot. Otot merespon rangsangan saraf dengan berkontraksi atau berelaksasi. Misalnya otot rangka bergerak berdasarkan perintah dari sistem saraf pusat, seperti saat kita berjalan atau kita menggerakkan benda. Yang kedua yaitu kelenjar. Kelenjar merespon rangsangan dengan menghasilkan dan mengeluarkan zat, seperti menghasilkan atau mengeluarkan zat hormon atau cairan. Misalnya kelenjar keringat yang menghasilkan keringat sebagai respon terhadap peningkatan suhu tubuh. Yang ketiga yaitu sel otot polos. Otot polos pada organ internal seperti pencernaan atau pembuluh darah merespon rangsangan dengan berkontraksi. Yang keempat yaitu jantung. Jantung merespon impuls listrik dari sistem saraf dengan memompa darah ke seluruh tubuh. Misalnya seperti sistem saraf otonom untuk mengatur kecepatan denyut jantung berdasarkan kebutuhan tubuh. Yang kelima yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon sebagai respon terhadap perubahan lingkungan internal. Misalnya kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid untuk mengatur metabolisme tubuh. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.